Konferensi Meja Bundar. Sebelumnya perkenalkan, nama kelompok kita Olivia Salsabila Amna dan Siti Nuraida. Halo teman-teman. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Konferensi Meja Bundar? Kapan dilaksanakannya? Dan kenapa dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar? Kalau kalian penasaran, yuk simak video kita kali ini. Jadi, Konferensi Meja Bundar atau KMB atau yang dalam bahasa Belanda Nederland Indonesische Ronde Tafel Konferensi ialah sebuah konferensi atau pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pertemuan tersebut dilakukan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan juga BFO yang mewakili dari berbagai negara yang diciptakan oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Latar belakang Konferensi Meja Bundar. Jadi sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Romroyen pada 1949. Diadakannya Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Romroyen. Tujuan dari diselenggarakan Konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Tokoh Konferensi Meja Bundar. Pimpinan delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar adalah Muhammad Hatta, sedangkan para anggotanya yaitu Muhammad Roem, Prof. Dr. Supomo, Dr. Johannes Leimena, Ali Sastromijojo, Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonial TB Simatupang, Dr. Muwardi. Pihak BFO atau Bijencom for Federal Overleg yang merupakan kumpulan negara federal hasil bentukan Belanda di Indonesia dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda adalah Johannes Hendrikus van Mersseven yang saat itu menjabat Menteri Seberang Laut atau Menteri Urusan Kolonial. KMB juga dihadiri perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, yakni Tom Crisley dari Australia. Kronologi Konferensi Meja Bundar atau KNB pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer satu sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer 2, Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pimpinan Indonesia, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara yaitu Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi RI beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian pada 4 April 1949 digelarlah perundingan Roem-Royan antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain disetujuinya pelaksanaan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan genjatan senjata. Isi perundingan Konferensi Meja Bundar. 1. Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 6.
tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Dampak perundingan Konferensi Meja Bundar. Beberapa dampak perjanjian KMB bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Kedua, perang antar Indonesia dan Belanda berakhir dengan perginya para tentara Belanda sebagai dampak perjanjian KMB yang positif. Ketiga, dampak perjanjian KMB membuat Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Keempat, Indonesia dapat segera memulai pembangunan untuk membenahi kondisi negara yang kacau akibat perang kemerdekaan. Keenam, yang terakhir, hutang pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RI sepenuhnya. Dan ini adalah dampak perjanjian KMB yang negatif. Segitu dulu pembahasannya. Terima kasih yang sudah menonton. Thanks for watching.